Pak, Bu, sekarang di Masjidil Aqsa, di tempat wudhu di bagian utara, itu karena dibuat gorong-gorong oleh Israel, oleh Yahudi, itu tempat wudhu sebelah utara itu terjadi keretakan sepanjang 7 meter. Jadi makanya kenapa di internet kalau kita buka Masjidil Aqsa itu pasti yang muncul adalah Qubatus Sakro, kubah yang kuning keemasan. Itu bukan Masjidil Aqsa. Luar biasa, Pak. Kawasan Al-Quds itu indah, luar biasa. Saya waktu itu bayangkan, sebelum ke sana itu bayangkan mungkin daerah kawasan padang pasir gitu. Enggak, indah. Buah-buahannya aja KW1. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fis Syamina. Ya Allah, berilah keberkahan negeri Syam kami. Masya Allah, berkah. Tapi Rasulullah sudah memberikan kabar, nanti menjelang akhir zaman, pusat kemenangan Islam seluruh dunia ada di Syam. Pusat kesempurnaan Islam seluruh dunia ada di Syam. Bahkan kita nanti setelah yaumil kiamah, ketika yaumil ba'ats dibangkitkan dari alam kubur, kita semua digiring, walaupun kita meninggal di pare sampai jadi tulang ekor, tinggal ekor, semua digiring di Syam. Itu padang mahsyar kita di Syam, tapi alamnya sudah beda. Alam akhirat. 1 hari di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun ukuran dunia. Yang ketiga, penghancuran Masjidil Aqsa dan pembangunan Bait Suci Salomo atau Haikal Sulaiman. Pak, Bu, sekarang di Masjidil Aqsa, di tempat wudhu di bagian utara, itu karena dibuat gorong-gorong oleh Israel, oleh Yahudi, itu tempat wudhu sebelah utara itu terjadi keretakan sepanjang 7 meter. Jadi makanya kenapa di internet kalau kita buka Masjidil Aqsa itu pasti yang muncul adalah Qubatus Sakro, kubah yang kuning keemasan. Itu bukan Masjidil Aqsa, itu Qubatus Sakro, isinya batu, bukan masjid. Kalau yang masjid itu kubahnya hitam seperti tembaga, itu hitam. Tapi sekarang ini, jadi itu tujuannya ketika mungkin kalau umpama terjadi gempa gitu, ya kan? Itu kan hancur otomatis, runtuh. Sehingga umat Islam tidak, karena apa, selama ini terus di media, di internet yang dimunculkan Masjidil Aqsa itu adalah yang kubah kuning keemasan itu bukan Masjidil Aqsa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, ternyata pasca itu masih ada tokoh umat Islam, tokoh dunia Islam yang berkata tidak kepada Amerika, yaitu Raja Faisal. Beliau katakan ketika perang Arab Israel pada tahun 73, Raja Faisal dari Arab Saudi melakukan embargo minyak terhadap Amerika sebagai sikap dan protes beliau atas Israel. Henry Kissinger, itu Menteri Luar Negeri Amerika, kemudian mengancam Raja Faisal, jika Saudi tidak menghentikan boikot minyak kepada Amerika, Amerika akan menyerang dan menghancurkan seluruh kilang minyak Saudi Arabia. Apa jawaban Raja Faisal, Raja Saudi? Amerika adalah satu-satunya negara yang tidak bisa hidup tanpa minyak. Anda tahu, kami bangsa Arab lahir dari gurun, dan leluhur kami hidup hanya dengan kurma dan susu, dan mudah bagi kami untuk hidup seperti itu lagi. Itu jawaban Raja Faisal. Tapi akhirnya Raja Faisal akhirnya dibunuh oleh konspirasi intelijen Amerika. Ini. Jadi makanya kalau sudah negara-negara, artinya Saudi itu menghentikan suplai minyak ke Amerika, otomatis goncang Amerika itu. Dan itu pernah dilakukan oleh Raja Faisal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
1400 tahun yang lalu Rasulullah bersabda, akan terjadi huru-hara di akhir zaman di Irak, Syam, dan Mesir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana atal Irak dirhamaha wa qafijaha, wa mana atas Syam mutyaha wa dinaraha, wa mana atas Misr irdabbaha wa dinaraha, wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum. Hadis sahih rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, Irak akan terhalang oleh dirham dan covid. Dirham mata uang, covid takaran. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Artinya Irak akan diserang oleh musuh-musuh Islam. Syam akan diserang oleh musuh-musuh Islam. Mesir akan diserang oleh musuh-musuh Islam. Rasulullah mengabarkan wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum. 3 daerah ini akan kembali seperti semula. Artinya 3 kawasan ini akan kembali seperti semula. Jadi 3 kawasan ini awal diserang oleh musuh-musuh Islam. Siapa? Al-Yahud, wan Nasara, wa Syiah Rafidah. Rasulullah mengabarkan, kalau dulu pada masa Rasulullah, dunia ini bertumpu pada 3 titik. Islam, Persia, dan Romawi. Rasulullah mengabarkan, nanti di akhir zaman, ini nubuah dari Rasulullah SAW, kembali kekuatan dunia akan bertumpu pada 3 titik. Islam, Persia, dan Romawi. Nah sekarang, Persia dikendalikan oleh Iran. Di belakang Iran, negara-negara komunis blok timur, Rusia, Cina, Korea Utara. Benar enggak apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sekarang? Allahu Akbar. Nyata. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu, sekarang kita lihat, kita saksikan. Irak, Syam, dan Mesir. Rasulullah mengabarkan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Romawi. Siapa pengendalinya sekarang? Amerika. Di belakang Amerika, negara-negara barat, negara-negara Eropa, dan negara-negara sekutu Amerika. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah mengabarkan 1400 tahun yang lalu dan sekarang sudah terjadi. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama hadis mencoba untuk menafsirkan hadis itu tadi. Ada isyarah di balik embargo Irak, Syam, dan Mesir. Yang pertama, Islam akan kembali menjadi asing sebagaimana dia muncul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam pertama kali muncul sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana sejak kala dia muncul. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah al ghuraba. Kira-kira apa yang dianalisa oleh ulama-ulama hadis itu benar enggak sekarang ini? Islam jadi asing bagi pemeluk-pemeluknya sekarang ini. Itu karena dampak Ghazwul Askari dan Ghazwul Fikri. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia ini supaya dari situ bisa diambil ibrah.
Artinya bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita masuk pada fase keempat ini, umat Islam, artinya Allah pergilirkan as-sunnah at-tadawul. Allah pergilirkan kepemimpinan dunia dari mukmin kepada kafir. Ada yang jawab tadi, Pak? Jazakallah khair. Tapi saya tidak bawa hadiah, Pak. Tapi jawabnya kafir. Kalem. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sekarang inilah seluruh dunia dikendalikan oleh orang masih pelan itu. Soalnya takut disebut Islam radikal.